akan belajar tentang pengumpulan data. Sebelum mengerjakan soal, kita harus mengerti dulu apa sih itu data. Nah, jadi data merupakan sekumpulan informasi atau fakta yang dapat dituliskan dengan kata, kalimat, gambar, atau simbol lainnya. Nah, jadi ada contoh bahwa ada anak sekolah membawa bekal. Nah, bekal tersebut sudah dicatat. Ada yang membawa buah-buahan, sayuran, nasi lauk-lauk, susu, roti, dan selai. Di sini sudah tertera bahwa yang membawa buah-buahan sebanyak 7 murid, yang membawa sayuran sebanyak 5 murid, nasi lauk yang membawa 6 murid, susu 4 murid, roti dan selai 3 murid, telur rebus 3 murid. Apa itu diagram batang? Diagram batang adalah grafik berbentuk batang tegak atau mendatar untuk membandingkan data. Setiap batang mewakili suatu jumlah tertentu. Nah, jadi dari tabel yang sudah kita kelompokkan tadi, kita dapat melihat dari sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y menjelaskan tentang jumlah siswa. Jadi jumlah siswa tadi yang paling banyak dari tabel yang sudah kita buat sebanyak 7, berarti 7 paling banyak. Nah, jadi kita membuat sumbu Y sebanyak batasnya 7. Lalu sumbu X-nya itu kategorinya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, nasi lauk, susu, selai, dan telur rebus. Jadi kita membuat diagram batang sesuai banyak jumlah siswa yang menyukainya. Contoh, apel, tadi apel yang menyukai apel sebanyak 5 siswa. Jadi kita membuat batang diagramnya ke sumbu yaitu sebanyak 5. Kita membuat panjangnya sampai di angka 5. Sayuran, siswa yang menyukai sayuran atau membawa bekal sayuran sebanyak 6. Jadi kita menarik diagram batang sampai ke angka 6. Dan begitu pun selanjutnya seperti nasi tambah lauk yang membawa 7 orang. Jadi kita menarik diagram ke atas ke sumbu Y sebanyak 7. Lalu susu yang membawa susu adalah 5 orang. Jadi kita menarik sumbu diagram sebanyak 5. Dan begitu pun roti selai menarik diagram ke angka 4 dan telur rebus menarik ke angka 4 juga. Diagram batang memiliki struktur judul, sumbu tegak atau sumbu Y yang memuat nilai data, serta sumbu mendatar atau sumbu X yang memuat kategori data. Jadi, kita harus memahami struktur dari pembuatan diagram batang. Pertama, judul. Kita perlu membuat judul. Contohnya di sini adalah bekal makanan sehat. Itu adalah judulnya. Seperti saya jelaskan tadi, anak-anak, bahwa diagram Y ini atau sumbu tegak Y itu adalah garis di sebelah kiri. Nah, yang dipanjang memanjang dari bawah ke atas. Garis ini memuat nilai data. Misalkan sampai ada 50 orang, berarti kita membuat jumlah sumbu tegak Y-nya sebanyak angka 50. Begitupun dengan sumbu mendatarnya, sumbu X-nya. Jadi kita sumbu X-nya ini menampilkan kategori data dari kanan ke kiri sebanyak kategori data. Di sini ada buah-buahan, sayur-sayuran, nasi lauk, susu, roti selai, dan telur rebus. Jadi sebelum membuat diagram batang kita harus mengenali dulu strukturnya. Nah, Baiklah anak-anak, jadi kita akan mengerjakan contoh soal kecil. Nah, di sini tertera bahwa Zara dan teman-teman memakai baju warna kesukaan mereka. 5 anak berbaju biru, 9 anak berbaju hijau, 6 anak berbaju merah, 8 anak berbaju kuning, 4 anak berbaju ungu, dan 7 anak berbaju hitam. Ayo bantu buatkan diagram batangnya. Nah, sudah ada judulnya, warna-warni baju kami. Jadi dibilang 5 anak menyukai baju biru. Nah, kategorinya sudah ada baju biru, hijau, merah, kuning, ungu, dan hitam. Dan jumlah banyaknya. Kita akan mencari 5 anak berbaju biru. Jadi kita akan menaruhkan diagram sampai di angka 5 sesuai kesukaan yang baju biru.
9 anak berbaju hijau. Mungkin saya akan mencoba ini. Nah, anak yang menyukai baju warna hijau sebanyak 9. Lalu 6 anak berbaju merah. Kita akan membuat diagramnya yang perkiraan sampai di angka 6. Nah, kelewatan. Sampai di angka 6. Lanjut, kita akan mencari anak yang menyukai baju warna kuning. Di sini tertera 8 anak berbaju kuning. Berarti kita mencari 8 anak berbaju kuning. Sampai angka 8. Nah, jumlah kategorinya sudah menunjukkan di angka 8. Lalu 4 anak berbaju ungu. Kita cari mungkin yang paling pendek ini. 4 anak berbaju ungu sebanyak 4 anak. Lalu yang terakhir 7 anak berbaju hitam. Ini ya yang terakhir. Nah, menunjukkan di angka 7. Baju anak yang suka memakai baju hitam sebanyak 7 anak. Nah, anak-anak semua, selain kita mengerjakan tentang diagram batang, soal yang cukup mudah seperti tadi, yang lainnya sudah mengerjakan kan satu ke depan. Jadi kita akan mempelajari juga tentang diagram lurus. Apa sih itu diagram lurus, Bu? Nah, diagram lurus itu metode penyajian data menggunakan sebuah garis seperti ini. Contohnya nih, ada penjualan di toko batik Jambi. Sudah tertera nih berapa dia kategorinya, ada angsa duo, murah-murah, ini nama-nama toko batiknya, dan di sini adalah data penjualannya. Jadi dikatakan di sini angsa duo menempatkan penjualan sebanyak 15. Kita membuat diagram lurusnya sebanyak 15. Nah, setiap di angka 5 kita sudah mencoret sebanyak 5 bibit, kita garis coret. Jadi kita membuat diagram lurusnya sebanyak 15. Begitupun dengan toko merek Ngeram. Nah, jadi kita menempatkan di angka 10, berarti kita juga membuat diagram lurusnya sebanyak 10. Begitupun juga sampai seterusnya. Jadi diagram lurus itu cara penyajian data dalam bentuk garis